Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitan Ajeng Makulut Azhari dengan NIM 23533757 dari kelas 3B Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya ingin membahas modul 4, yaitu lapisan fisik. Yang pertama, tujuan dari lapisan fisik. Jaringan koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel saklar bersama. Jenis pengaturan ini merupakan jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel untuk laptop, tablet, dan ponsel pintar. Dengan perangkat nirkabel, data ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Konektivitas nirkabel sudah umum karena individu dan bisnis sama-sama menemukan kelebihannya. Di sini terdapat gambar dari router nirkabel. Komponen-komponen titik akses yang ada di router nirkabel yaitu antena nirkabel. Ini tertanam di dalam versi router yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Yang kedua, beberapa port switch Ethernet. Yang ketiga, sebuah pelabuhan internet. Di sini juga terdapat koneksi kabel ke router nirkabel. Nah, kartu antarmuka jaringan, atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. NIC Ethernet digunakan untuk koneksi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan NIC jaringan area lokal nirkabel WLAN digunakan untuk nirkabel. Perangkat pengguna akhir dapat menyertakan satu atau kedua jenis NIC. Misalnya, printer jaringan mungkin hanya memiliki NIC Ethernet dan karenanya harus terhubung ke jaringan menggunakan kabel Ethernet. Nah, ini koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Yang poin kedua, lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk menyangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui media jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirim ke media lokal. Bit yang dikodekan yang berbentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Lapisan fisik mengodekan bingkai dan menciptakan sinyal listrik, optik, atau gelombang radio yang mewakili bit dalam setiap bingkai. Sinyal ini kemudian dikirim melalui media satu persatu. Selanjutnya yaitu karakteristik lapisan fisik. Standar lapisan fisik memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tempatnya dalam jaringan. Protokol dan operasi lapisan OSI atas dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau IP ditetapkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Terdapat banyak organisasi internasional dan nasional, organisasi pemerintah yang mengatur dan perusahaan swasta yang terlibat dalam menetapkan dan memelihara standar lapisan fisik. Contohnya seperti standar perangkat keras, media, pengodean, dan pensinyalan lapisan fisik. Ditetapkan dan diatur oleh organisasi standar seperti berikut, yaitu Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO. Yang kedua yaitu Asosiasi Industri Telekomunikasi atau Asosiasi Industri Elektronik atau TIA atau IIA. Yang selanjutnya Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU, Institut Standar Nasional Amerika NSI, Institut Insinyur Listrik dan Elektronik IEEE,
Otoritas Regulasi Telekomunikasi Nasional termasuk Komisi Komunikasi Federal atau VCC di AS dan Institut Standar Telekomunikasi Eropa. Komponen fisik standar lapisan fisik yang membahas 3 area fungsional. Yang pertama, komponen fisik, kedua pengkodean, yang ketiga pemberian sinyal. Nah, yang pertama yaitu komponen fisik. Komponen fisik merupakan perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit komponen. Bit komponen perangkat keras seperti NEC, antarmuka, dan konektor, bahan kabel, dan desain kabel semuanya ditetapkan dalam standar yang terkait dan dengan lapisan fisik. Berbagai port dan antarmuka pada router Cisco 1941 juga merupakan contoh komponen fisik dengan konektor dan pinot tertentu yang dihasilkan dari standar. Yang kedua yaitu pengkodean atau penyediaan baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode ini adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Misalnya, penyediaan Manchester mempresentasikan bit 0 dengan transisi tegangan tinggi ke rendah dan bit 1 dipresentasikan sebagai transisi tegangan rendah ke tinggi. Ketiga yaitu persinyalan. Lapisan fisik harus memiliki sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode sinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Selanjutnya yaitu lebar pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita merupakan kapasitas media untuk membawa data. Lebar pita digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Lebar pita biasanya diukur dalam kilobit per detik atau kbps, megabit per detik atau mbps, atau gigabit per detik gbps. Lebar pita terkadang dianggap sebagai kecepatan bit, namun tidak akurat. Misalnya dalam internet 10 mbps dan 100 mbps, bit dikirim pada kecepatan listrik berbeda dalam jumlah bit yang dikirim per detik. Kombinasi beberapa faktor untuk menentukan lebar pita praktis suatu jaringan. Yang pertama yaitu sifat-sifat media fisik, yang kedua teknologi yang dipilih untuk memberi sinyal dan mendeteksi jaringan. Nah, ini satuan bandwidth bit per detik, singkatannya yaitu bps. 1 bps sama dengan unit dasar bandwidth. Kilobit per detik sama dengan kbps atau 1 kbps sama dengan 1000 bps. Megabit per detik sama dengan 1 mbps sama dengan 1 juta bps. Gigabit per detik atau gbps, 1 gbps sama dengan 1 m. Terabit per detik atau tbps, 1 tbps merupakan 1 T. Selanjutnya, terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi, hasil produksi, dan bagus sekali. Latensi merujuk pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua yaitu hasil produksi. Throughput merupakan ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Throughput biasanya lebih rendah daripada bandwidth. Ada banyak faktor yang mempengaruhi throughput. Yang pertama,
jumlah lalu lintas, yang kedua jenis lalu lintas, yang ketiga latensi yang disebabkan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuan. Nah, Godbout pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan. Pengukuran ini dikenal sebagai Godbout. Godbout adalah ukuran data yang digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Godbout adalah throughput dikurangi overhead, lalu lintas untuk membuat sesi, pengakuan, enkapsulasi, dan bit yang ditransmisikan ulang, dan Godbout selalu lebih rendah daripada throughput, yang umumnya lebih rendah daripada bandwidth. Poin ketiga yaitu kabel tembaga. Karakteristik dari kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan pada saat ini. Kabel tembaga bukan hanya memiliki satu jenis kabel, terdapat 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan memiliki resistensi rendah terhadap arus listrik. Namun, media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Waktu dan nilai tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari dua sumber, yakni yang pertama gangguan elektromagnetik atau EMI atau gangguan frekuensi radio RFI. Nah, sinyal EMI dan RFI dapat mendistorsi dan merusak sinyal data yang dibawa oleh media tembaga. Sumber potensial EMI dan RFI meliputi gelombang radio dan perangkat elektromagnetik seperti lampu, neon, atau motor listrik. Yang kedua yaitu crosstalk. Crosstalk adalah gangguan yang disebabkan oleh medan listrik atau magnet dari sinyal pada satu kabel ke sinyal kabel yang berdekatan. Untuk mengatasi efek negatif dari EMI dan RFI, beberapa jenis kabel tembaga dibungkus dalam pelindung logam dan memerlukan sambungan pentanahan yang tepat. Untuk menanggulangi efek negatif crosstalk, beberapa jenis kabel tembaga memiliki pasangan kawat sirkuit berlawanan yang dipilin bersama-sama yang secara efektif membatalkan crosstalk. Kerentanan kabel tembaga terhadap kebisingan elektronik juga dapat dibatasi dengan menggunakan rekomendasi berikut. Yang pertama, memilih jenis atau kategori kabel yang paling sesuai dengan lingkungan jaringan tertentu. Yang kedua, merancang infrastruktur kabel yang menghindari sumber gangguan yang diketahui oleh potensial pada struktur bangunan. Yang ketiga, menggunakan teknik pemasangan kabel yang mencakup penanganan dan terminasi kabel yang tepat. Jenis-jenis kabel tembaga. Terdapat 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama yaitu kabel twist pair atau UTP tanpa pelindung. Yang kedua kabel twist pair STP atau terlindung. Yang ketiga yaitu kabel koaksial. Kabel UTP Unsealed Twist Pair merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor LJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara, seperti switch dan router. Ini terdapat angka 123. Fungsi dari angka yang pertama yaitu selubung luar melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Yang kedua, nomor yang 2 yaitu pasangan terpilih melindungi untuk sinyal dari interferensi. Yang ketiga yaitu isolasi plastik berkode warna mengisolasi kabel secara elektronik satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Jenis kabel yang kedua yaitu kabel twist pair terlindung atau STP. Memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Namun, dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor EC45. Kabel STP menggabungkan teknik pelindung untuk menangkal EMI dan RFI dan lilitan kabel untuk menangkal crosstalk. Nah, ini terdapat angka fungsi dari nomor 1 yaitu
namanya jaket luar, yang kedua yaitu perisai yang dikepang atau dilapisi dengan foil, yang ketiga yaitu pelindung foil, yang keempat yaitu pasangan yang terpilin. Selanjutnya yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial atau yang disingkat koaks mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat dua konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Seperti yang pada gambar tadi. Nah, kabel koaksial ini terdiri dari konduktor tembaga digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Yang kedua yaitu lapisan isolasi plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga. Yang ketiga yaitu bahan isolasi dikelilingi oleh jaringan tembaga atau lapisan logam yang berfungsi sebagai kabel kedua logam rangkaian. Yang terakhir yaitu seluruh kabel ditutupi dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Terdapat beberapa jenis konektor yang digunakan pada kabel koaksial. Konektor bayonet, nail Concealman atau BNC, tipe N dan tipe F yang ditunjukkan pada gambar. Kabel UTP. Sifat-sifat dari kabel UTP. Ya, sifat-sifat dari kabel UTP. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang dipilih bersama-sama lalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel ukurannya yang kecil dan dapat menguntungkan selama pemasangan. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk menangkal efek IMI dan RFI. Seperti perancangan kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi efek negatif Korstak, yaitu pembatalan. Desainer kini memasang kabel dalam satu rangkaian. Ketika dua kabel dalam rangkaian listrik ditempatkan berdekatan, medan magnetnya akan saling berlawanan. Oleh karena itu, kedua medan magnet tersebut akan saling meniadakan dan juga meniadakan sinyal IMI dan RFI dari luar. Yang kedua yaitu memvariasikan jumlah lilitan per pasang kabel. Standar dan konektor kabel UTP. Pengkabelan UTP memenuhi standar yang ditetapkan bersama oleh TAA atau IEA secara khusus. Standar pengkabelan komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pengkabelan LAN. Beberapa elemen yang ditetapkan adalah sebagai berikut, yaitu jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, metode pengujian kabel. Karakteristik listrikan kabel tembaga ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE. Manual kabel UTP berdasarkan kinerjanya. Pada gambar yang ini terdapat 3 kategori kabel UTP, yaitu kategori ketiga yang digunakan untuk komunikasi suara melalui jalur suara, tetapi kemudian digunakan untuk transmisi data. Yang kedua yaitu kategori 5 dan 5E digunakan untuk transmisi data. Yang ketiga yaitu kategori 6 memiliki pemisah tambahan di antara setiap pasangan kabel untuk mendukung kecepatan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu kategori 7 yang mendukung 10 Gbps. Yang kelima yaitu kategori 8 mendukung 40 Gbps. Ini gambar dari colokan EC45 UTP. Ini gambar dari soket RJ45 UTP. Ini gambar dari kabel UTP yang terminasinya buruk. Ini gambar yang kabel UTP yang diakhiri dengan benar. Kabel UTP, strike drop, dan crossover jenis kabel utama diperoleh dengan menggunakan konveksi pengkabelan tertentu, yaitu Ethernet strike drop, jenis kabel jaringan yang paling umum. Yang kedua yaitu Ethernet crossover, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang serupa. Nah, ini gambar dari standar T568A dan T568B.
Jenis dan standar kabel. Jenis kabel yaitu Ethernet langsung, standar kedua ujung T58A atau kedua ujung T5B, T568B yang menghubungkan host jaringan ke perangkat jaringan seperti switch atau hub. Yang kedua yaitu jenis kabel lintasan Ethernet, standar satu ujung T568A, ujung lainnya yaitu T568B. Jenis kabel berputar yaitu milik Cisco yang menghubungkan port serial, stasiun kerja port, konsol router menggunakan adaptor. Nah, selanjutnya poin 5 yaitu kabel serat optik. Properti kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti tembaga, kabel serat optik yang mentransmisikan sinyal dengan redaman yang lebih sedikit dan sepenuhnya kebal terhadap IMI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untaian kaca murni yang fleksibel tetapi sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik berfungsi sebagai pemandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya antara kedua ujung dengan kehilangan sinyal dan minimal. Jenis-jenis dari media serat. Kabel serat optik secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu serat mode tunggal SMF atau serat multimode MMF. Serat mode tunggal terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk mengirimkan satu sinar cahaya. Serat multimode fiber atau MF terdiri dari inti yang lebih besar dan menggunakan pemancar LED untuk mengirimkan pulsa cahaya. Secara khusus, cahaya dari LED memasuki serat multimode pada suatu yang berbeda. Penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan dalam 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan, fiber to the home, jaringan jarak jauh, jaringan kabel bawah laut. Konektor serat optik. Konektor ujung lurus merupakan salah satu jenis konektor yang pertama yang digunakan. Konektor ini terkunci dengan aman menggunakan mekanisme bayonet tipe putar pasang atau putar lepas. Yang kedua yaitu konektor pelanggan SC. Yang ketiga yaitu konektor Lucent atau konektor simplex. Yang keempat yaitu konektor SC multimode duplex. Nah, ini terdapat gambar dari kabel patch fiber diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multimode. Jagat kuning untuk kabel fiber mode tunggal dan oranye atau aqua untuk kabel fiber multimode. Nah, ini terdapat gambar dari kabel patch multimode SC. Ini terdapat gambar dari kabel patch mode tunggal LC. Ini ada gambar dari kabel patch multimode ST-LC. Dan ini kabel patch mode tunggal SC-ST. Perbandingan kabel UTP dan fiber optik. Bandwidth yang didukung 10 Mbps sampai 10 Gbps. Jarak yang relatif lebih pendek 1 sampai 100 meter. Kekebalan terhadap IMI dan RFI kabel UTP itu rendah. Kekebalan terhadap banyak listrik, biaya media dan konektor, keterampilan instalasi yang dibutuhkan, tindakan pencegahan keselamatan, kabel UTP itu terendah, sedangkan pemasangan kabel serat optik paling tinggi. Selanjutnya, media nirkabel. Properti media nirkabel.
Media nirkabel menyediakan opsi mobilitas terbaik dari semua media, dan jumlah perangkat yang mendukung nirkabel terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Berikut merupakan beberapa keterbatasan nirkabel. Yang pertama yaitu area jangkauan. Teknologi komunikasi data nirkabel bekerja dengan baik di lingkungan terbuka. Yang kedua yaitu gangguan. Nirkabel rentan terhadap gangguan dan dapat terganggu oleh perangkat umum seperti telepon nirkabel. Yang ketiga yaitu keamanan. Jangkauan komunikasi nirkabel tidak memerlukan akses ke media fisik. Yang keempat yaitu media bersama atau WLAN beroperasi dalam mode health duplex yang berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada satu waktu. Jenis-jenis dari media nirkabel. Spesifikasi lapisan fisik yang ditetapkan ke area yang cakup ini yaitu pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi dan daya transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruksi antena. Dan ini standar nirkabel yaitu Wi-Fi IEEE 802.11, teknologi wireless LAN atau WLAN yang disebut dengan Wi-Fi WLAN menggunakan protokol berbasis pertentangan yang dikenal sebagai Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance CSMA atau GA. Yang kedua yaitu Bluetooth IEEE 802.15 adalah standar jaringan area pribadi nirkabel WPAN yang umumnya dikenal sebagai Bluetooth. Standar ini menggunakan proses pemasangan perangkat untuk berkomunikasi dalam jarak 1 hingga 100 meter. Yang ketiga yaitu WiMAX atau IEEE 802.16 umumnya dikenal sebagai Worldwide Interoperability for Microwave Access atau WiMAX. Yang keempat yaitu Zigbee atau IEEE 802.15.4 merupakan spesifikasi yang digunakan untuk komunikasi dengan kecepatan data rendah dan daya rendah. Spesifikasi ini ditunjukkan untuk aplikasi yang memerlukan jarak pendek, kecepatan data rendah, dan masa pakai baterai yang lama. Zigbee biasanya digunakan untuk lingkungan industri dan Internet of Things atau IoT, seperti saklar lampu, nirkabel, dan pengumpulan data perangkat medis. Yang selanjutnya yaitu jaringan LAN nirkabel. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan seperti berikut. Yang pertama, titik akses nirkabel atau AP. Titik akses ini memusatkan sinyal nirkabel dari pengguna dan menghubungkannya ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang ada, seperti Ethernet. Router nirkabel yang untuk rumah dan bisnis kecil mengintegrasikan fungsi router, saklar, dan titik akses ke dalam satu perangkat. Yang kedua yaitu adaptor NIC nirkabel. Adaptor ini menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke host jaringan. Manfaat teknologi komunikasi data nirkabel terutama yaitu penghematan biaya pemasangan nirkabel di tempat dan kemudahan mobilitas host. Administrator jaringan harus mengembangkan data dan menerapkan kebijakan dan proses keamanan yang ketat untuk melindungi WLAN dari akses dan kerusakan yang tidak sah. Ini Cisco Meraki MX64W. Paket tracer menghubungkan LAN kabel dan nirkabel. Saat bekerja di paket tracer, lingkungan laboratorium atau lingkungan perusahaan harus mengetahui cara memilih kabel yang tepat dan cara menghubungkan perangkat dengan benar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.